Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di Ian Vlogs. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini saya sangat merasa bahagia, senang, karena hari ini merupakan hari jadinya Ian Vlog ke 1 tahun. Jadi tanggal 16 Agustus 2019 saya mendaftarkan diri menjadi salah satu bagian dari YouTube, walaupun sebetulnya tanggal 21 merupakan video pertama yang saya upload di YouTube. Pada hari yang bahagia ini teman-teman semua, seperti yang telah saya posting di Facebook saya bahwa saya akan mengadakan Q&A, question and answer. Jadi di sini ada tanya dan jawab mengenai seluk-beluk hal-hal yang terkait dengan Ian Vlogs. Alhamdulillah saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman melalui akun Facebook saya. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan satu persatu. Mungkin sifatnya nanti random saja ya, karena satu dan beberapa pertanyaan juga ada sedikit nyambung. Jadi insya Allah kita akan lihat dulu pertanyaan yang pertama. Ini datang dari Facebook yang atas nama Sani Ad-Duko Al-Adsari. Masya Allah, beliau adalah salah satu imam Masjid Indonesia yang saat ini bekerja di masjid di Rasul Khemah. Beliau juga memiliki channel yang namanya Sani Santri Channel. Silakan teman-teman juga untuk ikuti video-video dari Ustadz Sani ya. Pertanyaannya ini sebetulnya ada kaitan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang dari teman yang lain, yaitu cerita awal motivasi terjun di dunia per-YouTuban. Ini juga terkait dengan pertanyaan dari Mira Resmiati. Beliau adalah teman saya pada saat waktu di SD dan SMP, di mana salah pertanyaan adalah penasaran nih apa yang terpikir pertama kali ketika buka Ian Vlogs, ingin berbagi ilmu, pengalaman biar top, atau dikenal banyak orang, atau nyari uang tambahan. Didoakan subscribe-nya bisa di atas 1 juta, amin amin ya Rabb. Jadi ada hubungannya pertanyaan dari Ustadz Sani dan teman saya Mira. Teman-teman semua, saya ini termasuk tipe yang suka untuk melakukan entertainment. Jadi saya kalau dari urutan dari pada saat saya remaja itu suka sekali untuk tampil di depan masyarakat. Seperti juga insya Allah jika teman-teman saya ex Baghdad yang kebetulan nonton video ini, insya Allah itu juga mereka tahu bahwa saya juga termasuk suka. Pada saat di Baghdad juga saya misalkan membuat suatu dengan mereka, bekerja sama untuk melakukan penampilan-penampilan komedi yang dengan musical backgroundnya ya. Terus juga saya suka membacakan puisi dengan kenegaraan. Itu seperti itu saya suka ya. Teman-teman semua, sekarang kita kembali kepada pertanyaan semula. Motivasi saya terjun ke dunia per-YouTuban. Dari latar belakang saya yang saya tuh suka senang ya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tampil di depan mereka. Jadi YouTube itu sebetulnya nggak jauh, kegiatan YouTube itu tidak jauh dari apa-apa yang pernah saya lakukan. Oleh karena itu tinggal dipoles saja. Apalagi yang membuat saya semangat itu adalah di YouTube itu insya Allah jika ini dilancarkan sama Allah, kita akan menghasilkan sesuatu berupa uang. Ini yang menjadikan motivasi saya sebetulnya di awal. Jadi memang saya suka dengan hal-hal ini plus. Nah ini plusnya lagi karena insya Allah kita akan mendapat gaji dari YouTube. Inilah sebetulnya yang membuat saya tertarik untuk terjun ke dunia YouTube. Ada juga beberapa teman juga dari Indonesia itu minta
Sebelumnya waktu itu saya masih mikir-mikir pada saat itu, iya atau tidak. Beberapa teman-teman di Indonesia minta supaya, Yan, buka dong, kan di Dubai kan sering sekali kita ini mendengar Dubai segala macam, sudah sampai di Indonesia mengenai kemajuan dan sebagainya. Tolong dong dibuat kalau bisa YouTube di sana mengenai Dubai dan sebagainya. Ada beberapa yang menyampaikan kepada saya pada saat itu, saya sebetulnya masih agak ragu juga untuk iya bisa nggak ya gitu ya. Tapi sudah, Bismillah saja. Setelah itu juga saya juga minta pendapat dari keluarga saya dan juga yang di Indonesia. Secara umum mereka mensupport saya untuk membuka channel YouTube ini. Itulah kenapa sampai akhirnya saya terjun ke dunia per-YouTuber. Oke teman-teman, kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya dari Mukti Ali. Masya Allah, ini beliau adalah teman saya pada saat beliau masih di Dubai. Beliau juga sangat aktif dalam menulis sesuatu, rajin sekali membuat tulisan-tulisan seperti istilahnya wartawan lepas lah gitu. Jadi saya menyebutnya selalu syekh gitu, syekh. Jadi kadang-kadang kita begitu, apa untuk kedekatan begitu ya. Nah, terus dia tanya kira-kira bagaimana membagi waktu. Teman-teman semua, kalau bicara masalah waktu berarti ini terkait dengan masalah kerjaan saya. Bagaimana saya bisa membagi waktu antara kerja dan YouTube. Sebagai informasi saja bahwa tempat saya bekerja saat ini, saya bekerja saat ini di salah satu perusahaan trading, perusahaan Irak yang kantor pusatnya berada di Amerika. Jadi pada saat mereka buka kantor di sini, saya diminta untuk bekerja dan mewakili mereka di sini. Ya, kantor juga kita ada cabangnya di Baghdad, di Irak. Jadi sebetulnya kenapa saya bisa membagi waktu, sebagai informasi saja bahwa sebelum pandemik ini pun itu saya melakukan kegiatan kerja itu memang dari rumah. Jadi semua kegiatan, jadi intinya bahwa perusahaan ini adalah perusahaan trading yang kita membeli barang-barang, semua barang-barang dari UAE, mayoritas barang-barang berat seperti ini, alat-alat barang berat untuk emas terkait dengan perminyakan, juga dengan medical, juga di sana juga dengan spare part mobil, terus juga dengan chemical. Jadi sang end user di Irak pun itu sangat terbatas sekali. Perusahaan maksud saya sangat terbatas sekali. Pemerintah atau United Nation atau di sana adalah US Army. Jadi sangat terbatas sekali end usernya. Anyway, jadi saya lakukan hanya di rumah. Ini kalau hanya mencari supplier atau penjual itu insya Allah tidak akan banyak memakan waktu. Jadi pada saat repotnya itu pada saat di sana jika terjadi pembelian itu baru sampai batas itu, sampai barang itu dikirim ke pelabuhan untuk dikirim diekspor ke Irak itu saya lakukan. Tapi dari celah-celah itu saya bisa mencari waktu. Jadi sebetulnya saya itu tidak terikat sama sekali dengan waktu kerjaan. Kadang-kadang sampai malam lagi ada kerja, kadang-kadang tidak ada. Ya, jadi sama sekali tidak ada waktu. Kadang-kadang hari libur pun juga kita kalau memang ada yang harus dilakukan, saya bekerja juga. Jadi tidak ada batasan waktu bekerja. Yang intinya yang penting di sana bisa mendapatkan barang, ya, walaupun kita tidak terbatas kerja waktunya. Oke teman-teman, jadi itu Kang Mukti Ali, sebagai informasi saja kenapa saya bisa membagi waktu, karena tempat saya bekerja ini agak fleksibel, jadi saya lebih mudah untuk bisa mengatur waktu saya untuk bagaimana untuk membuat video dan bekerja seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa mewakili dari pertanyaan antum. Terima kasih. Oh ya, ini pertanyaan dari Kang Priyatna. Masya Allah, beliau adalah dulu adik kelas saya di pesantren Al-Hamidiyah. Sekarang ada beliau bekerja di Switzerland. Sama juga mungkin pertanyaannya ini dengan saudara saya Mas Imam Abu Ahmad. Pakai kamera apa, Om, dan perlengkapan studio lainnya apa saja? Oke, nah terus kalau di tadi Kang Priyatna itu, saya mah nanya peralatan apa saja yang dipakai dan softwarenya.
Jadi ada dua pertanyaan ini yang mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Untuk membuat video ini, saya menggunakan kamera M50 Canon M50. Memang terus terang aja kamera ini sangat jadi kayak apa ya, harta saya yang sangat berharga sekali. Jadi saya sebelum saya membeli kamera ini, saya mengecek di YouTube kira-kira kamera apa yang bagus, yang biasa digunakan oleh para vlogger. Nah, terus sana saya cari, kalau nggak salah 5 besar atau 10 besar, salah satunya adalah Canon M50. Oleh karena itu akhirnya saya menggunakan ini, jadi supaya hasilnya maksimal seperti itu. Nah, terus saya juga menggunakan ininya untuk speakernya itu Boya itu ukurannya yang istilahnya menengah ke bawah ya, tapi masya Allah dia punya kualitas sangat bagus sekali. Nah, terus juga saya menggunakan Joby untuk inian handle pegangan kamera. Jadi itu sangat membantu saya sekali kemana-mana saya menggunakan itu. Terus kalau seandainya satu lagi ada yang monopod. Ini biasa saya gunakan pada saat saya mengadakan podcast. Itu. Jadi selainnya adalah mic dan juga ada stand untuk mic itu seperti itu. Dan selanjutnya saya seperti ini. Saya menggunakan ruangan yang sangat simple ini. Dan saya juga menggunakan ini meja makan yang saya gunakan setelah saya gunakan untuk podcast juga, dan saya gunakan untuk pada saat saya membuat video yang lainnya seperti itu. Ini kadang-kadang nanti kalau seandainya sudah dipakai, saya pindahkan lagi, atau ya seperti ini saja. Oke, itu. Terus untuk softwarenya, Kang Priyatna, itu kalau softwarenya untuk editing videonya ya, saya menggunakan Filmora 9. Filmora 9 itu dulu pada saat saya pertama kali buka YouTube itu kan saya coba-coba untuk cari yang gratis. Tapi kalau yang gratis itu saya kan masih nggak tahu, saya termasuk gaptek gitu. Jadi istilahnya saya cari yang Filmora 9 yang gratis, tapi itu selalu keluar watermarknya ya, jadi selalu ada logonya Filmora 9. Akhirnya saya cari yang berlangganan 1 tahun, kalau nggak salah kalau $40 atau $60 setahun bayarnya, seperti itu. Terus juga untuk mungkin juga untuk informasi teman-teman, saya menggunakan canva.com untuk edit atau mengkreasikan cover video. Jadi itu masya Allah bagus sekali dan mudah sekali untuk digunakan penggunaan untuk membuat cover video. Canva.com. Oke. Itu sepertinya itu mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan dari Kang Priyatna dan juga Mas Imam. Selanjutnya adalah apa lagi ini? Oh, ini dari Moh Saharudin Manggasa. Ini agak susah nih, masya Allah. Beliau adalah ustadz juga, ustadz kami yang saat ini menjadi imam di Abu Dhabi. Beliau juga punya channel namanya Saharudin Channel. Jadi silakan teman-teman untuk bisa ikuti video-video dari beliau. Pertanyaan adalah gimana tips jitunya cari subscriber? Saya itu, jadi untuk subscriber nanti juga ini juga terkait dengan pertanyaan dari nanti Mbak Eva. Di sini, iya. Oke, kayak gitu nanti. Ini karena pertanyaan ini menyambung, nanti kalau gitu saya akan pertanyakan dengan Mbak Eva saja, sekalian dengan pertanyaan dari Mbak Eva. Terus di sini juga ada Ustadz Salman Al Farisi. Beliau juga masya Allah salah satu
imam Indonesia di masjid di Abu Dhabi. Ya, dia juga punya channel namanya Salman Al Farisi Family. Silakan untuk teman-teman mengikuti juga video-videonya, masya Allah. Itu kebanyakan mengenai pengajaran, mengenai bacaan Quran dan sebagainya. Ini menanya cerita awal Pak Ian terdampar di Irak dan lanjut ke UAE. Oke, walaupun di sini tidak terlalu ada hubungannya, nanti mungkin ini akan saya berikan sedikit, nanti mungkin ada keingintahuan dari teman-teman kok bisa sampai di Irak dan sampai di sini juga. Jadi pada situ alhamdulillah, karena dulu saya di pesantren Al-Hamidiyah, saya mendapatkan istilahnya beasiswa ke Baghdad, ya, ke Baghdad. Singkat ceritanya setelah saya lulus di Baghdad Irak, saya lanjut ke UAE. Jadi pada saat lulus, ada satu perusahaan Indonesia dengan nama di sini sebetulnya Sun Wilmar Trading, tapi sebetulnya merupakan ownernya adalah yang punya Sariwangi, PT Sariwangi. Jadi perusahaan teh yang baru buka saja di United Arab Emirates. Pada saat itu kebetulan juga di perusahaan yang sama ini itu buka kantor di Baghdad. Sempat saya juga istilahnya membantu lah ya, tidak resmi bekerja. Jadi sekitar 1 tahun di sana di perusahaan yang sama atas nama PT Tipati. Jadi saya ngebuka PT Tipati Pratama. Akhirnya ketika PT Tipati itu dan PT Sariwangi membuka kantor di Dubai, itu akhirnya alhamdulillah saya selesai kuliah akhirnya ditarik ke UAE. Jadi itulah cerita singkatnya kenapa saya sampai di sini. Nanti insya Allah kalau mau tanyaan lagi mengenai yang lebih detail lagi pada episode yang lain insya Allah. Mudah-mudahan bisa terwakili Ustadz Salman jawaban dari saya. Oke, selanjutnya, nah ini juga nih. Oh, ini ada lagi. Ini dari Madzen, ini teman saya waktu di pesantren Al-Hamidiyah juga. Saya mah nanya dikit, butuh asisten nggak? Ini nggak tahu apa pertanyaan yang serius atau tidak. Ya intinya kalau sekarang ini saya tidak butuh asisten. Jadi bukan tidak butuh, dalam arti memang saat ini saya masih sendiri saja. Kalau pakai asisten saya nggak bisa bayarnya, nggak kuat bayarnya. Apalagi kecuali kalau para youtuber yang sudah masya Allah. Kalau saya kan masih baru saja, jadi masih pemula. Kalau pakai asisten nanti bayar, wah sudah, jadi rugi terus nanti. Oke, saya tidak pakai asisten, tapi alhamdulillah saya ini termasuk, karena saya gaptek ya, gaptek. Jadi pada saat itu saya bingung sekali bagaimana dulu saya pengen buka YouTube, tapi saya tidak tahu untuk mengedit video. Terus juga saya berusaha pada saat niat saya udah mau buka itu, saya tanya ke teman-teman siapa nih yang kira-kira bisa bantu, bisa minta edit. Pada saat itu ada yang beberapa teman yang menyampaikan ini si A, beliau bisa mengedit video. Nah tapi ternyata masya Allah tanpa diduga saya juga lupa, ternyata anak-anak saya yang paling besar dan nomor 2 itu ternyata bisa mengedit video. Jadi masya Allah udah akhirnya mereka lah 2 tuh ganti-gantian. Kadang-kadang kalau yang besar capek, yang nomor 2 atau sebaliknya. Jadi saya bisa menggunakan jasa dari kedua anak saya tersebut gratis lagi. Nah itu mereka ngebantu saya sampai kalau tidak salah di video nomor 19. Video nomor 19 ke video ke-20 dan sampai 100, saat ini 121 mungkin. Pada saat ini saya sudah buat 121 video. Itu dari 20 sampai 121 itu sudah saya melakukan edit sendiri. Kenapa? Karena saya selalu menyaksikan anak-anak saya bagaimana mereka mengedit video-video tersebut. Melihat terus tanya. Pada saat
video ke-20 saya sudah buat sendiri. Kenapa saya harus melakukan sendiri? Karena tahu sendiri, karena anak-anak itu kadang suka malas. Mereka capek atau sedang takut ujian sebagainya, untuk jaga itu akhirnya saya belajar sendiri. Alhamdulillah saya lakukan sendiri seperti itu. Tapi alhamdulillah kadang-kadang juga kalau pas lagi jalan dengan teman, saya juga pernah minta bantuan kepada teman mahasiswa, juga kadang-kadang juga bantu dari teman yang lainnya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Mustafa Kamil. Ini teman adik saya juga, adik kelas waktu di pesantren Al-Hamidiyah, Masya Allah, menanyakan narasumber yang diundang dapat honor nggak ya gitu. Jadi untuk saat ini karena masih baru dan masih pemula, masih belum memberikan honor atau apapun kepada para narasumber yang saya undang. Entah saya undang ke rumah saya atau saya datangi, sampai saat ini belum. Tapi mungkin insya Allah nanti suatu saat mungkin adalah cendera mata lah ya. Sebab kalau apa istilahnya honor itu gimana ya? Gimana kita menyebutnya? Oke, insya Allah mudah-mudahan Pak Ustadz Kamil ini bisa mewakili pertanyaan antum. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Toha Kusrianto, saudara saya, yang pertanyaannya, kenapa Ian Vlog bukan Adi Channel atau Ridwan TV? Ya, memang pada saat pemberian nama itu pertama malah dulu Baba Ian Vlog, terus tiba-tiba saya ubah di video yang pertama, sudah langsung saya ubah menjadi Ian Vlogs. Terus insya Allah mungkin bisa saja untuk depannya mungkin berubah juga supaya enak juga disebutnya seperti Ian TV ya, seperti itu. Tidak ada sih inian khusus sebetulnya, apa yang latar belakangi, hanya sekedar nama saya, panggilan saya dipanggilnya Ian, walaupun nama aslinya Ridwan, tapi karena sudah biasa panggil Ian, saya menggunakan Ian. Terus saya juga melihat di sana ada yang menggunakan vlogs, ada yang menggunakan TV, ada yang menggunakan channel. Ya udah, akhirnya pakai Ian Vlogs saja. Insya Allah mungkin kalau ada perubahan, kayaknya sih yang lebih dekat kayaknya Ian TV. Oke, terima kasih Toha.